Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Semoga Anda sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menyambut tahun ajaran baru. Apalagi sekarang tak terasa antum-antum setelah naik ke kelas 9. Tentu semangat untuk menghadapi semester baru ini harus lebih. Ini merupakan fase-fase terakhir antum-antum berada di SMP IDBS. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fisika secara daring. Kita akan belajar secara santai, namun tetap berkonsentrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita saksikan tayangan berikut. Mungkin ketika hujan, fenomena yang disebut petir tadi merupakan sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita. Ada yang menutup telinga, ada yang berlari, masuk dalam rumah, menutup pintu, dan sebagainya. Namun tahukah antum-antum bahwa peristiwa petir tadi disebut dengan listrik statis? Mengetahui apa itu listrik statis adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memahami apa itu listrik statis, Ustadz ada satu video lagi yang harus antum-antum saksikan. Yuk saksikan video berikutnya. Peristiwa yang seperti magic sulap tadi itu sebenarnya bisa dijelaskan melalui konsep fisika listrik statis. Hal yang pertama kali harus Anda semua ketahui bahwa semua benda yang ada di dunia ini terdiri dari satu titik yang disebut dengan atom. Spidol, meja, papan tulis ini tersusun dari satu titik kecil yang apabila kita belah sampai tidak bisa lagi dibelah, titik kecil itu disebut dengan atom. Atom ini terdiri dari inti. Intinya terdiri dari muatan positif, disebut juga dengan proton, dan muatan netral disebut juga dengan neutron. Proton dan neutron ini seperti matahari dikelilingi planet-planet. Proton dan neutron ini dikelilingi oleh lapisan terluar dari atom, yakni bagian yang disebut dengan elektron atau muatan negatif. Benda di dunia ini ada yang bersifat netral, artinya tidak bermuatan listrik, ada juga yang bermuatan positif, dan ada yang bermuatan negatif. Seperti apa benda yang bermuatan positif dan bermuatan negatif? Mari kita sama-sama perhatikan penjelasan Ustaz berikut. Perhatikan gambar berikut. Tadi Ustaz telah sampaikan bahwa atom itu terdiri dari muatan positif, netral, dan muatan negatif. Kapan benda itu disebut netral? Benda itu disebut netral apabila jumlah positif sama dengan jumlah negatif. Perhatikan gambar berikut. Jumlah positif ada 4, negatif juga ada 4. Mereka saling berpasangan, sehingga keadaan ini disebut dengan netral. Kapan benda itu bermuatan negatif?
Benda itu bermuatan negatif apabila dia memiliki kelebihan elektron atau muatan negatif. Kita bisa lihat muatan positif berjumlah 4, sedangkan negatif berjumlah 6. 2 elektron tidak berpasangan dengan muatan positif. Keadaan ini disebut dengan benda bermuatan negatif. Bisa dipahami ya. Dan kapan benda itu bermuatan positif? Benda bermuatan positif apabila kita lihat ya, ini benda masih dalam keadaan netral. Jumlah positifnya ada 6, negatif juga ada 6. Kapan dia bermuatan positif? Apabila dia kehilangan elektron. Jadi elektron ini sesuatu yang ringan, yang bisa lepas dan berpindah dari atom satu ke atom lain. Kita bisa lihat jumlah positifnya ada 6, negatif ada 4. Ada 2 atom proton yang tidak berpasangan. Keadaan ini disebut dengan benda bermuatan positif. Dapatkah antum-antuna menjelaskan kejadian tadi? Mengapa kertas yang dipotong kecil-kecil kemudian dapat ditarik oleh penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut? Ketahuilah Anda sekalian bahwa peristiwa tadi disebabkan oleh listrik statis. Sifat pada rambut manusia ini adalah negatif, bermuatan negatif. Mengapa bermuatan negatif? Karena rambut itu memiliki kelebihan elektron. Rambut tadi memiliki kelebihan elektron. Ketika dia digosokkan dengan penggaris plastik, maka elektron atau muatan negatif yang sifatnya ringan ini akan lepas. Dia akan berpindah ke penggaris plastik. Penggaris plastik menerima muatan negatif, sehingga dia kelebihan muatan negatif. Kelebihan muatan negatif ini yang dapat menarik kertas kecil-kecil tadi. Semakin lama kita menggosok rambut kita, maka akan semakin banyak muatan negatif yang berpindah ke sistem plastik, dan semakin banyak pula kertas yang bisa kita tarik dengan penggaris plastik tadi. Nah, sudah bisa menyimpulkan apa itu listrik statis? Ya, benar sekali. Jadi fenomena listrik statis ini dapat disebabkan oleh dua buah benda yang digosokkan, sehingga terjadi proses pelepasan muatan negatif dan menerima muatan negatif. Kejadian inilah yang disebut dengan listrik statis. Manfaat kita mempelajari listrik statis itu besar sebenarnya tanpa kita sadari. Contohnya itu adalah fenomena ketika kita berada di SPBU. Mungkin anda sekalian pernah juga mengisi minyak mobil, motor ya, ketika bersama orang tua. Mungkin juga sering melihat orang yang mengisi bensin itu motor menggoncang-goncangkan motornya dengan asumsi bahwa minyaknya akan lebih cepat turun mengisi tangki ya. Sebenarnya kejadian ini sangat berbahaya sekali. Mengapa? Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa lubang pada tangki itu bersentuhan dengan selang mengisi minyak SPBU. Ketika kita goncangkan, maka akan terjadi gesekan antara lubang tangki dan selang minyak. Gesekan tadi sebagaimana kita ketahui menghasilkan listrik statis. Jika menghasilkan listrik statis, maka bisa menimbulkan api. Jika apinya besar, maka akan menimbulkan ledakan. Dan sebenarnya jika kita flashback lagi pelajaran kita pada kelas 2 tentang wujud zat, sebenarnya air itu memang sudah bersifat akan menyesuaikan dirinya pada wadah yang diisi air tadi.
atau bensin tadi, maka tanpa perlu kita goncang-goncangkan pun, pasti bensin tadi akan menyesuaikan bentuknya dengan tangki tadi. Maka karena ketika kita sudah belajar listrik statis, antum-antuna tidak akan melakukan, tidak akan menggoncang-goncangkan motor tadi untuk mengisi bensin. Ya, itulah salah satu aplikasi dari pembelajaran listrik statis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberikan kita informasi mengenai listrik ini di surah Al-Quran, yakni surah Ar-Ra'd ayat 12, yang artinya, dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Mengapa Allah katakan petir itu menimbulkan ketakutan dan harapan? Ya, ketakutan mungkin ketika kita disambar sama petirnya, efeknya sangat luar biasa sekali ya, sangat menakutkan. Tetapi mengapa harapan? Karena petir itu adalah listrik. Listrik itu sebagaimana kita ketahui banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak bisa terlepas dari listrik karena listrik sekarang sudah merupakan kebutuhan primer kita. Menghidupkan lampu, menghidupkan televisi, dan sebagainya. Maka listrik itu sama seperti petir, Allah bilang, menimbulkan ketakutan dan harapan. Apabila listrik kita tidak berhati-hati dalam menggunakan listrik, maka kita akan menimbulkan bencana atau bahaya. Namun ketika kita memanfaatkan listrik dengan baik dan benar, maka dia akan menimbulkan banyak manfaat dan harapan. Sekian mungkin pelajaran fisika kita pada hari ini. Untuk materi esok harinya, kita akan membahas hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini adalah hukum yang membahas mengenai dua buah benda yang saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Kapan benda itu tolak-menolak atau tarik-menarik ketika bermuatan listrik? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Ustaz meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.